Puji Tuhan, selamat pagi Ibu-ibu serta adik-adik yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan lagi kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk beribadah dengan segenap hati jiwa roh kita, untuk menyenangkan Tuhan. Dan kita mohon berkat-berkat kekuatan iman kita untuk melewati hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang.
Macam-macam persoalan, namun kita merasakan Tuhan tetap beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan tetap memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan. Haleluya. Sehingga kita terus bisa bersyukur dan berkata, Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Terima kasih. Kita patut bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kita masih diberi kesehatan sampai saat ini, diberi nafas hidup yang segar, itu karena berkat Tuhan. Kita patut bersyukur, tidak bersungut-sungut senantiasa, tapi mengucap syukur buat setiap hari yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Perjalanan hidup kita, hari mana saja, kemana saja, Tuhan jaga, Tuhan sertai, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Haleluya, anak-anak kita, haleluya, suami, istri, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Oh, patut bersyukur, patut diingat pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kita yakin setiap perkataan firman Allah, peraturan, perintah, hukum, ketetapan yang Tuhan sudah berikan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita yakin, haleluya, Tuhan akan bertindak membela kita, menolong kita. Janji berkatnya dicurahkan dalam setiap, haleluya, perjanjian Tuhan, perintah Tuhan yang kita lakukan. Di balik itu semua ada berkat-berkat yang disediakan, luar biasa. Oh, puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kepercayaan.
Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberikannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberikannya. Ku diangkat dan diberikannya. Dan diberikannya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Perkataan-Mu adalah perkataan hidup dan kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini umat-Mu kembali beribadah kepada Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan kami semuanya Tuhan. Kalau ada salah-salah dosa-dosa pun hapuskan Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Bebaskan roh tubuh jiwa kami, hati pikiran angan-angan perasaan kami. Sucikan, kuduskan oleh darah-Mu, sehingga kami boleh layak memuji menyembah Engkau dengan hati jiwa roh kami, dengan segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, dari kuasa dari atas, sehingga di tempat ini kami merasakan hadirat Allah. Kuasa Allah turun menjamah setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi. Selamat beribadah kembali dalam kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita mau bagi diri, kita mau nyanyi lagu yang pertama. Waktu aku
nyanyi lagu yang berikutnya, tetap bangkit berdiri. Kita
Yesus. Saat tidak ada siapapun yang bisa kita andalkan, kita punya Yesus. Kita mau nyanyi lagu yang berikutnya. Kita mau buka hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita punya Allah yang bisa kita andalkan.
Di saat tidak ada tempat untuk bercerita-cerita ke Bapa, Dia Bapa yang setia. Dia punya waktu yang terbaik. Percaya akan waktunya. Dan Tuhan bilang, mari anakku, datanglah padaku. Yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Kita mau belajar menyerahkan hidup kita punya ke dalam tangan Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu. Kita mulai dari awal dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang maha tahu dan Allah yang mau tahu. Asal kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, Engkaulah menjadi penolong kami, Engkaulah pembela kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah Tuhan, puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati pelayan-pelayan yang sudah melakukan tugasnya dalam kehidupan mereka. Semakin hari, semakin memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagai firman-Mu Tuhan. Haleluya, kuasai tempat ini, kuasai roh, hati, pikiran, jiwa kami, angan-angan, perasaan kami, sehingga kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, kepada firman yang hidup, sehingga kami boleh mendengar sesuatu, menangkap sesuatu, dan melakukan seluruh kehendak Allah, dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami secara luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati guru sekolah minggu dan anak-anak didiknya, Tuhan pakai mereka dengan urapan wibawa kuasa Allah, sehingga anak-anak ini mulai kecil percaya kepada Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, sehingga mereka telah dewasa dan terus sampai selamanya setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus dari sorga, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami siap menerima berkat firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
pagi hari ini kita akan sama-sama kembali ya, belajar sedikit ya, firman Tuhan. Haleluya. Di mana judul firman Allah pada pagi hari ini adalah Aman 80 tahun ya. Aman 80 tahun. Kalau saudara baca ya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, orang Israel itu bolak-balik mengalami peperangan ya, peperangan. Aman sebentar, peperangan lagi. Aman sebentar, peperangan lagi. Rasa-rasanya hidup itu isinya kok perang tok gitu ya. Bagaimana saudara? Pasti tidak nyaman ya. Pasti tidak nyaman, tidak aman. Kita bersyukur kalau bangsa Indonesia ini sudah merdeka ya, 76 tahun ya. 76 tahun. Ya. Tidak ada peperangan secara fisik ya. Tapi ada banyak peperangan secara ya, rohani. Ya. Ada banyak peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Nah, saudaraku, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, Aman 80 tahun. Kalau saudara baca dalam Kejadian sampai Wahyu, itu merupakan keamanan yang tertinggi. Ya, nanti saudara bisa baca, belajar ya. Haleluya, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara catat. Ini Aman menang berapa tahun, kalah ya, dijajah berapa tahun ya. Nah, ini paling tinggi 80 tahun. Kalau kita cocokkan dengan firman Allah, Tuhan bilang apa? Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan umur manusia itu 70, kalau kuat 80. Nah, ini cocok seperti ini, saudara. Ya. Jadi sebetulnya kalau orang sungguh-sungguh pada Tuhan, itu diberi keamanan dalam hidup itu istilahnya dari lahir sampai mati bisa. Ya. Itu janji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kehidupan kita? Apakah sejak lahir sampai saat ini kita terus merasa aman atau banyak gejolak, banyak peperangan? Nah, saudaraku, jadi kita diingatkan kembali bahwa Allah itu berkuasa menolong kita ya, dari lahir sampai mati ya, terus mengalami keamanan. Ya. Haleluya. Bagi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh ya, seperti Henokh ya, bisa mengalami kesempurnaan ya, bergaul dengan Allah 300 tahun ya. Haleluya. Itu satu kemenangan, satu keamanan yang luar biasa. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat di mana Israel itu berperang ya, melawan Moab, Amon dan Amalek. Dalam kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang ketiga ya, pasal yang ketiga. Jadi di situ ada peperangan ya. Ayat pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-30. Dan ayat yang ke-30 di situ dikatakan, demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Haleluya. Ya. Jadi Moab ditundukkan oleh Israel. Padahal Moab ini waktu berperang itu raja-raja yang lain ya, mengajak Bani Amon ya, banyak mengajak Bani Amalek ya. Jadi 3 raja ini berperang melawan Israel, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan ya, mereka diberi kemenangan. Bahkan sampai bisa aman 80 tahun, waktu yang sangat panjang. Bukan cukup, tapi sangat panjang ya, 80 tahun aman. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ingin ya, hidup kita ini mengalami keamanan ya, kedamaian. Tadi kita nyanyi, engkau sumber ya, kedamaian ya. Engkau sumber kekuatan dan macam-macam ya. Engkau sumber kesembuhan, kemenangan. Sumbernya itu di Tuhan. Haleluya. Nah, bagaimana supaya kita aman dalam kehidupan kita? Enak ya. Ngalami tentrem ayem
walaupun situasinya tidak mendukung, kurang mendukung, ya. Apa bisa aman? Oh, tetap bisa. Bersama Yesus bisa tetap aman. Itu luar biasanya. Itu kehebatan Yesus yang kita sembah. Dia membela kita, menolong kita. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita belajar dalam Hakim-Hakim pasal 3 tadi, ya, maka kita melihat sebelum mereka mengalami kemenangan, mereka itu dijajah, ya, dijajah oleh Moab ini selama 18 tahun, ya, dijajah oleh Moab 18 tahun. Haleluya. Nah, saudaraku, yang namanya nama arti dijajah itu nggak enak, saudaraku, ya. Tertekan, ya, nggak ada kebebasan, ya. Semuanya serba sulit, ya. Bahkan orang dijajah itu, ya, kita yang masih muda-muda ini nggak pernah merasakan dijajah, ya. Kalau ada tentara lewat, waduh, bisa ngeredek, ya. Saudara aja kalau misalnya naik sepeda motor, ya, toh, ada polisi di samping saudara, padahal suratnya komplit, kira-kira ada rasa was-was enggak? Padahal opo aku dia, opo salahku dia, opo spione gak ono sime lali, ya. Nah, mulai ndak enak saudaraku. Itu cuma didampingi aja, ya. Padahal suratnya komplit, semuanya komplit. Apalagi kalau ada polisi di samping, ndak nyalip cuma di sampingnya aja, ya toh. Kita perlengkapan kita ndak komplit. Waduh, waduh kena tangkap. Waduh, ya. Penjajahan seperti itu, udah enak semuanya. 18 tahun kita kena COVID ini, COVID-21, 19, 20, 21, masih berapa tahun? Bagaimana rasanya? Enak? Ambekannya gak enak. Suruh rangkap 2. Ya, mudah-mudahan gak sampai nanti kalau masuk klaster 3 nanti rangkap 3, masuk klaster 4 rangkap 4, gak bisa ambekan, mati. Bukan mati kena COVID, mati tidak bisa napas. Itu seperti jajahan. Jadi saudaraku, mari, mengapa Israel dijajah 18 tahun? Kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, tetapi orang Israel melakukan, Hakim-Hakim 3 ayat 12, ya, lanjut. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini ya. Apa karena apa dijajah 18 tahun? Karena mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Haleluya. Berbuat jahat, ya. Berbuat jahat ini artinya luas, ya. Haleluya. Dan kalau berbuat jahat ini tidak bertobat, ujung-ujungnya itu nanti tidak dikenal Tuhan, alias masuk neraka, ya. Itu ayat yang sering dihafal, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Aku tidak mengenal kamu yang melakukan, ya, kejahatan. Kejahatan itu sama dengan dosa, ya. Itu dalam 1 Yohanes, ya. Saya tidak catat ayatnya, ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ujung-ujungnya kejahatan ini kalau kita lakukan terus, ya, itu akhirnya nanti ibadahnya percuma, ke gerejanya percuma. Sebab apa? Ujungnya masuk neraka. Karena perbuatan tidak mau bertobat, ya. Berbuat jahat terus. Kalau Israel ini tadi hidup berbuat jahat terus tidak mau bertobat, ya, maka tidak mungkin akan mengalami kemenangan yang sampai 80 tahun itu keamanan, ya. Tapi kalau nanti kita lihat bahwa Israel ini setelah dia berbuat jahat, dia mau bertobat, ya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, berbuat jahat ini ada macam-macam modelnya, ya. Ada perbuatan jahat yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Berbuat dalam hati, ya, hatinya jahat, pikirannya jahat,
perasaannya jahat, termasuk iri, benci yang di dalam hati itu tapi tidak kelihatan. Itu jahat, ya, itu jahat. Haleluya. Ada orang enak kita tidak senang hati, ada orang diberkati kita iri, itu jahat semua, ya. Ada rumah tangga yang tentrem ayam, rumah tangga kita kacau, kita kemudian iri, ya. Itu jahat. Itu yang di dalam tidak kelihatan, ya. Jadi kalau kita melihat kejahatan yang kelihatan mata, ya sudah tidak usah dikata itu, ya. Semua bisa tahu. Tapi yang di dalam hati, dalam pikiran yang jahat, itu mungkin orang nggak bisa tahu, ya. Tapi orang kudus Tuhan bisa tahu, bisa melihat, oh orang ini elek atine, ya. Orang ini beri, orang ini apa, ya. Itu bisa melihat orang kudus. Haleluya. Nah, jadi selaku yang kasih Tuhan, mari kita, ya, apa yang kira-kira jahat, ya, di mata Tuhan, itu kita perlu perbaiki, ya. Sebab itu kita terus, ya, baca firman, itu baca itu sama seperti kita lihat ngoco, ya, melihat kaca. Rupaku ini sudah bersih apa masih, ya, gak karuan, rambutnya terurai atau bagaimana, ya. Itu kaca firman Allah ini untuk melihat bagaimana kehidupan kita, hati kita ini. Haleluya. Nah, orang Israel berbuat jahat itu waktu bangsa Israel pada umumnya perbuatan jahat itu untuk Israel itu menyembah berhala, ya. Itu yang paling banyak. Mereka meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewa orang lain, patung-patung dari orang-orang yang sekitarnya, ya. Bahkan musuh-musuh yang pernah dia kalahkan, kemudian mereka menyembah patung-patung ini, ya. Jadi perbuatan jahat nomor 1 di mata Tuhan itu pada waktu itu yaitu penyembahan berhala, ya. Artinya apa penyembahan berhala? Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, itu bukan yang nomor 1, ya. Tuhan di nomor 2 kan, yang lain di nomor 1 kan, ya. Baik itu merupakan pekerjaan, hobi, mencintai sesama manusia, mencintai harta lebih daripada Tuhan, ya, itu jadi berhala. Menomorsatukan yang lain lebih daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar, ya. Haleluya. Tiap bangun pagi, ya, kita harus cari Tuhan, nomor 1 cari Tuhan, ya. Kita semua zaman sekarang ini semua punya HP, ya. Begitu melilir melek moto, apa yang dicari? HP kundi. Ya. Nomor 1 harus Tuhan, ya. Mungkin pekerjaan yang lain, ada yang lain bagus, melek moto, kesayangannya apa? Ayamnya dilus-lus, ya. Dipandeni apa? Burung, dirawat, ya. Di nomor 1 kan. Mobil bangun pagi, cuci mobil dilapis sampai mengkilap bersih, ya. Di nomor 1 kan. Sembahyang ke hati ae, mari kerja-kerja ae sembahyang. Tuhan tidak mau di nomor 2 kan, ya. Nomor 1 Yesus. Haleluya. Bangun pagi begitu buka mata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah pelihara, haleluya, dari malam. Semalam telah berlalu, kami bisa tidur nyenyak, tenang. Itu berkat Tuhan, patut disyukuri. Ya, habis itu buka HP, enggak masalah. Tapi terima kasih dulu sama Tuhan, ya. Apalagi yang tua-tua ini bisa bangun pagi, sehat badannya, itu berkat luar biasa. Ada tahu-tahu bangun pagi, kepalanya geriang, mau duduk, mau guling, jatuh, mau berdiri, bisa jatuh, ya. Jadi kalau kita ini tetap sehat, diberi kekuatan, itu berkat Tuhan, itu harus kita nomor 1kan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Sampai-sampai di Alkitab itu mengatakan, tetap diingatkan, ya, waspadalah terhadap segala berhala. 1 Korintus 10 ayat 14, tidak ada di slide, ya, saudara bisa catat. 1 Korintus 10 ayat 14, 1 Yohanes 5 ayat 21. Kalau supaya saudara nyatetnya cepat, ya, 1K 10 ayat 14,
1Y 521. Jadi tidak usah Korintus, tidak apa. KY nanti saudara harus eling sendiri. K itu apa? Ya. Nah, ya. Jauhi penyembahan berhala. Waspadalah terhadap berhala. Ya. Jadi kita sekarang tidak nyembah patung, ya. Seperti mungkin ada orang-orang yang ke gereja, yang nyembah patung, ya. Itu tidak boleh, sahabat. Ya. Kalau tidak percaya cari dulu, baca ayatnya, ya. Kita keluaran Imamat Bilangan Ulangan tentang berhala-berhala, ya. Itu tentang 10 hukum Allah, ya. Tidak boleh nyembah, tidak boleh. Bukan nyembah, kalau nyembah itu sudah keterlaluan. Gambarnya aja tidak boleh, ya. Gambar apapun kemudian disembah, ya. Kemudian kalau misalnya ada susah nangis menghadap ke gambarnya itu jadi berhala itu. Yesus itu bukan gambar, nggak ada gambarnya, nggak ada orang lihat rupanya Yesus, ya. Dikatakan nggak ada orang bisa melihat rupaku dan tetap hidup, ya. Jadi kalau sampai sembahyang terus harus menghadap gambarnya atau menghadap patungnya, waduh, ini sudah penyembahan berhala ini, ya. Jadi waspada. Iblis bilang nggak apa-apa supaya kita bisa kusuk. Itu salah, kena tipu daya iblis, ya. Jadi hati-hati, ya. Ini perbuatan yang paling jahat di mata Tuhan. Perbuatan jahat macam-macam lainnya banyak, ya. Menipu, mencuri, berdusta, ya. Macam-macam lain perbuatan jahat itu banyak. Tapi pada pagi hari ini kita difokuskan untuk tentang berhala ini. Jangan sampai ada berhala yang mengikat kita ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan kita melihat di sini bahwa perbuatan jahat ini harus kita buang, ya. Banyak hal-hal yang jahat yang harus kita buang. Dalam kehidupan kita ini masih banyak yang perlu dibersihkan, ya. Masih perlu terus dibersihkan bahkan sampai mati nanti, ya. Masih banyak yang kotor. Seperti kita lihat kalau orang habis mandi, ya, habis mandi atau kita melihat orang habis sujud membersihkan lantai, berapa menit lagi kotor lagi, ya, dibersihkan lagi, ya. Seperti lantai ini kan kelihatannya bersih, coba sama tangan diginikan, set, apa enggak ada debu halus? Banyak, ya. Mestinya apa? Habis disapu, divakum, ya, kemudian dipel, semua ditutup rapat, itu pun debu masih bisa masuk, ya. Mungkin saudara yang punya lemari hias, ya, kan kacanya ditutup semua itu lemari hias. Tapi lewat beberapa waktu, kalau kita pegang itu di dalam hiasan itu, debu halus bisa masuk, padahal sudah tertutup rapat, ya. Bagaimana saudara dengan dosa-dosa yang tidak kelihatan, lebih gampang masuk, ya, lewat mata kita, lewat pendengaran kita, ya, lewat pikiran perasaan kita, ya. Jadi itu terus, ya, dijaga, dibersihkan. Buang yang jahat, ya, haleluya. Bagaimana cara buang yang jahat? Isi dengan firman. Minggu-minggu yang lalu istri saya sudah menyampaikan bagaimana membuang udara di dalam gelas supaya tidak ada udaranya. Diisi air sampai luber. Nah, dalam hati kita ini kalau diisi firman terus, penuh firman terus, kotoran itu keluar sendiri. Iya ya, aku salah ya, tak buang ya. Iya ya, aku salah. Nggak pernah baca firman, aras-arasan, ya kotorannya nggak bisa hilang. Orang Jawa bilang ngenel, kalau sudah tempe sudah lama, waduh, membersihkannya setengah mati, ya. Kita sendiri sudah mengerti, entah itu sepeda motor, entah itu masalah rumah tangga, kotoran-kotoran di kamar mandi kalau tidak sering dibersihkan, ya, apalagi air, ya, yang seringkali satu hari ini dibersihkan bersih, bening, besok pagi sudah kuning. Kalau itu dindingnya tidak dibersihkan, tambah lama, tambah kuning, tambah gosoknya setengah mati. Itu gambaran seperti hidup kita ini. Perlu dibersihkan terus, haleluya. Jadi saudaraku, buang segala sesuatu yang jahat, ya. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan,
terimalah, buang segala sesuatu yang kotor, yang jahat, kemudian terimalah dengan lemah lembut firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. Jadi untuk bisa terima firman, ya, sehingga luber dengan firman, itu harus dibersihkan dulu, ya. Haleluya. Yakobus 1 ayat 21 itu sangat jelas, Saudaraku, ya. Sangat jelas. Jadi kalau tidak dibersihkan, tidak bisa terima firman, tidak mungkin masuk, ya. Tidak mungkin masuk. Saya bacakan ayatnya. Haleluya. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Jadi kalau saudara setia sungguh-sungguh tiap hari baca firman Allah, Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak mau buang, ya, kotoran-kotoran yang jahat tidak dibuang, tidak ada gunanya, ya, sia-sia, ya. Jadi kalau itu sementara kita baca firman Allah, kita ditegur, kita diingatkan, iya ya, aku ini kok tidak tak jalani, ya, aku kok tidak punya iman untuk berbuat ini, ya, kenapa, ya? Nah, minta pertolongan Tuhan, minta kuasa firman Tuhan. Beri aku kekuatan, kuasa untuk melakukan firman ini, Tuhan. Aku mau buang kotor-kotor yang jahat-jahat di mata Tuhan ini. Nanti Allah turut bekerja, ya. Roma 8 ayat 28. Nanti Allah yang mengerjakan. Tuhan, aku mau, aku rindu, Tuhan. Tapi bolak-balik kok tidak bisa, bolak-balik kok gagal, ya. Tuhan tolong saya. Ya, saudara juga harus bertindak dengan iman, percaya bahwa aku bisa, ya, haleluya. Kalau kita tidak punya kepercayaan, dia tidak bisa, saudara. Ya. Orang benar hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan, bukan dengan pikiran. Bertindak dengan iman, ya. Apalagi sekarang ini zaman kesulitan, ya. Zaman sukar, kerjaan sukar, cari duit sukar, ya. Nah, orang-orang sudah mulai meninggalkan, ya, ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan mulai ditinggalkan. So, imannya turun, imannya lemah. Aku bayaran sakmene gawe mangan kok kira-kira ini gak cukup. Ya sudahlah, Tuhan maafkan Tuhan, ya. Saya tidak bisa melakukan firman Allah. Apa yang Tuhan perintahkan tidak bisa tak lakukan. Ya, enggak. Kita tidak bisa tumbuh. Tuhan tidak bisa mencurahkan berkatnya. Tadi kita nyanyi, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Kalau kita pegang perkataan Tuhan, percaya perkataan Tuhan, kita jalani, hidupku diberkati Tuhan. Hidupku hanya oleh perkataanmu, bukan katanya orang, bukan katanya diri kita sendiri, bukan kata-katanya iblis yang masuk. Seperti kenal Adam dan Hawa itu kenapa? Kena bujuk setan, kena bujuk iblis. Ya. Nurut siapa? Nurut perkataannya ular iblis itu, dituruti, mati. Ya. Jadi kalau kita nuruti pikiran kita, perasaan kita, logika kita, fakta, mati iman kita. Ya, mati. Kita tidak bisa jalani firman. Ya. Apalagi kita dirugikan orang lain. Ampuni, sudah relakan. Oh, gak iso. Aku ndolek soro-soro kok. Gak iso, harus dikejar. Coba tanya sama istri saya. Belajar, ya. Saya juga belajar sama istri saya. Ya. Barusan ada, ya, ada kesempatan, ya, ada anak kecil teriak-teriak sama mamanya. Mah, minta kayu putih, minta minyak kayu putih. Mamanya si repot aja, ya. Di satu tempat, ya, bukan di sini, satu tempat. Ya. Nah, istri saya itu orangnya peka. Iya, orang ini butuh minyak kayu putih. Aku punya minyak kayu putih, langsung dikasihkan. Kalau istri saya ngasihkan, bukan ngasihkan terus dipakai sak dulit dibaleno, enggak. PN. Nanti aku bagaimana? Beli lagi, katanya. Ya.
Istri saya ini tasnya itu katanya tas Doraemon. Penuh peniti. Mama minta peniti, ada orang lain minta peniti ya. Ongker-ongker istri saya, penuh peniti. Supermarket dan tasnya peniti. Ya. Kemana-mana dia bawa itu minyak kayu putih, minyak capida, ya. Kenapa pisau? Ya. Langsung diolesi capida. Mampet darahnya. Ya, haleluya. Diberikan, haleluya. Itu kita belajar berbuat baik, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi, saudaraku, karena Israel ini berbuat dosa, berbuat jahat di mata Tuhan, hidupnya tidak baik, dia dijajah oleh Moab ini tadi 18 tahun. Kemudian bagaimana? Ya. Tadi kita sudah baca Yakobus 1 ayat 21, buang yang jahat, kemudian terima dengan lemah lembut firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Orang kalau jalani firman itu artinya tenang, aman, ayem. Ya. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Haleluya. Hatinya tentram ayem. Semua sulit, semua sukar, semua mengalami, aduh rasanya kok kita tetap tenang. Ku aman karena Kau menjaga, ya. Ku menang karena Kau bertindak. Itu firman, saudaraku. Itu iya betul sungguh. Haleluya. Puji Tuhan, oleh karena pemurah Tuhan ya, kami sekeluarga walaupun ya tidak bermewah-mewah, tapi kami merasakan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ya, selama masa pandemi ini kami boleh merasakan ketenangan, keamanan, ketentraman. Kok bisa? Tuhan menyediakan. Kalau anaknya Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebelum terjadi sesuatu, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Itu enaknya. Nah, Tuhan kita lebih tahu lebih dulu di depan kita. Ada apa-apa, Tuhan membackup dulu. Tuhan menyediakan dulu, Tuhan mengatur dulu. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi mari jangan berbuat jahat ya. Efesus 4 ayat 17 sampai 32, Kolose 3 ayat 5 sampai 17 ya. Haleluya. Kemudian Roma 2 ayat 6 sampai 10 ya. Kalau nulis saya R2 6 ayat 10. Kolose itu K3 ayat 5 sampai 17. Saya singkat-singkat aja, nanti di rumah dipelajari lagi supaya tidak terlambat ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi mari kalau kita belajar berbuat baik ya. Haleluya. Itu untung yang luar biasa ya. Tentu berbuat baik itu yang benar, cocok dengan firman ya. Nah, kemudian setelah Israel ini dijajah oleh Moab tadi, ya, kemudian saat ditekan tadi 18 tahun mereka berseru kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan. Ya. Nah sebetulnya saudaraku, kalau orang hidup suci, hidup kudus, itu tidak perlu bengok-bengok sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu, Engkau Maha tahu. Ya. Langsung disediakan semua. Tuhan, Kau tahu ada orang memusuhi aku, tidak ngomong musuhnya. Tuhan, Kau tahu, Kau Maha tahu. Musuh itu nanti disingkirkan sendiri. Istilahnya tidak kakek ngomong, gak bengok-bengok. Ya. Walaupun kita ini ya kadang-kadang disuruh berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Saya yakin tanpa berseru-seru pun Tuhan tahu, Maha tahu. Tuhan bilang apa? Aku tahu kalau kamu duduk, kamu berdiri, kamu tidur, kamu ngeleset, kamu gelundung. Tuhan Maha tahu semua. Ya. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, sudah Tuhan tuh kirim malaikatnya. Oh anakku yang mau pergi ke sana, mau kerja ini. Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Ya. Langsung Tuhan kirim malaikat menyertai dia. Jadi anak-anak kita kemana-mana, enggak khawatir, enggak takut. Kita pergi kemana-mana, enggak takut, enggak khawatir. Ya. Saya enggak ngajari saudara untuk enggak sembahyang. Ya. Setiap kali saya pergi kemana-mana, ya, biasanya orang lain, ayo kumpul-kumpul dulu, ayo sembahyang. Kita mau pergi sini sembahyang, mau ini sembahyang, mau ini sembahyang. Ya. Kita pagi-pagi sudah sembahyang sama Tuhan. Ya, doa Bapa kami, doa yang lain-lain. Ya.
Ya pergi kemana-mana tetap sembahyang dalam hati, tidak pakai terus harus kumpul. Kalau bisa kumpul, kalau tidak bisa kumpul, anak kita di sana, kumpulnya kayak apa? Tidak bisa. Sembahyang dewe-dewe, tiap saat, tiap waktu berdoa, berdoa tiap waktu. Jadi kalau kemana-mana tidak perlu terus harus kumpul sembahyang. Jalan aja, sama mengendarai, sama jalan kaki, sama nyembah Tuhan, sama berdoa, ya sudah aman. Pulang pergi aman, haleluya. Jadi tidak perlu sampai berseru. Haleluya. Nah, saudaraku, Tuhan itu memang baik. Cuma kalau orang berbuat jahat, berseru-serunya itu tidak langsung dijawab. Seperti anak kecil ndablek, ya, diomongin tidak kena, kemudian celaka, ya, dijarno sih. Orang tuanya bilang apa biasanya? Kapokmu kapan? Mama kan sudah bilang, ya. Haleluya. Nggak segera ditolong aja rasa kan, ya. Itu kebanyakan orang. Tapi kalau istri saya cara didiknya lain, ya pasti langsung ditolong. Ya. Nah, jadi Tuhan ini kadang-kadang membiarkan supaya tahu rasa akibat dari tidak taat itu, rasa disik supaya gak gampang-gampang hidup karpe dewi. Itu satu didikan. Allah itu mengasihi, menegur, ya, memukul, ya, supaya manusia itu bertobat. Jadi Tuhan ini tidak salah. Tuhan selalu baik. Kalau manusia langsung bengok, langsung ditolongi, mau ngenteng Tuhan. Oh gampang, bengok-bengok lah Tuhan tolong. Tuhan tidak mau dienteng begitu. Tuhan itu mengasihi, barang siapa ku kasihi, ku tegur, ku ajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3:19-20. Ya, jadi kasih Tuhan itu negur sama ngajar. Orang bilang, orang kasarnya bilang gak bidek aja, gak meneng aja. Salah dijarno, diumbar. Wah itu nanti jadi tidak karu-karuan. Seperti Imam Eli, anaknya imam tidak dididik dengan baik, akhirnya apa? Anaknya mati dibunuh Tuhan. Imam Eli sendiri sebagai imam, sebagai pendeta diajar sama Tuhan. Karena apa? Tidak didik dengan betul. Jadi mengasihi itu bukan terus diumbar, tidak. Barang siapa ku kasih, dia ku tegur, ku ajar. Haleluya. Jadi saudaraku, di sini kita melihat waktu mereka berseru-seru kepada Tuhan, ya. Tuhan mendengar, Tuhan itu baik, ya. Memang tidak ditulis berapa lama mereka berseru-seru, ya. Tapi Tuhan dengar. Tapi ya cukup menderita 18 tahun, ya. Kalau orang sakit, ya, flu atau lumpangan, itu diobati sak cepat-cepatnya, sak banyak-banyaknya obat. Itu sembuhnya paling enggak bisa 3 hari atau nunggu seminggu. Itu ada waktunya sendiri-sendiri, ya. Hari ini flu, minta disuntik sama dokter, besok lagi waras, nggak bisa. Tunggu dulu, ada waktunya, ya. Sakit apapun itu ada waktunya, ya. Entah 3 hari, entah harus nunggu seminggu, baru sembuh, ya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau orang itu hidup dalam kebenaran, ya, saat dia berseru memohon pertolongan Tuhan, Tuhan bisa langsung menjawab, ya, langsung, gak sampai tunggu besok, ya, langsung dijawab. Karena apa? Orang ini betul-betul cinta Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 18, 1R 18 ayat 20-45, itu Nabi Elia berhadapan dengan nabi palsu. Ya, nanti saudara baca di rumah. 1R 18 ayat 20-45. Itu Nabi Elia berhadapan dengan nabi palsu. Waktu nabi palsu ini disuruh memberikan persembahan, memanggil Allahnya untuk membakar korbannya, mereka berteriak-teriak, berseru-seru, berteriak, menggores-gores tubuhnya sampai berdarah. Tidak dijawab sama Tuhan. Sebab apa? Hidup mereka hidup melawan Allah. Nabi palsu itu melawan Allah, melakukan kejahatan di mata Allah. Tidak dijawab. Kemudian waktu Elia berseru sama Tuhan. Tuhan, jawablah Tuhan.
langsung api menyambar itu korban. Nggak pakai 1 jam, 2 jam, ya toh. Itu orang nabut palsu itu bertiak dari pagi sampai hampir sore. Nggak didengar, badannya digores-gores sama pisau, ya, sebab dia menyembah berhala. Dipikirnya ditolong, nggak didengar, ya, karena mereka melakukan kejahatan. Tapi Nabi Elia nggak pakai lama, Tuhan jawablah Tuhan, api nyambar itu, ya. Kemudian bagaimana orang Israel? Semua bertobat. Engkau Tuhan, Engkau Allah, ya. Karena apa? Langsung dijawab. Saudara pilih mana? Langsung dijawab apa dibiarkan? Ya, itu pilihan saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan itu Allah kita, Allah itu Tuhan kita, nah, kita melakukan kehendaknya, maka doa kita pasti didengar, tidak pakai lambat. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, lebih baik taat daripada kita melanggar. Kita jalani hidup ini saudara, ya, percaya kepada Tuhan, jalani hidup ini. Kalau kita melanggar terus, ya, itu hidup kita itu pahit, ya. Hidup kita itu tidak enak, tidak kira enak. Nanti kasihan nurun ke anak cucu kita, tidak enak semua. Kalau orang tuanya enak, didiknya baik, benar, cocok firman, nanti anak mantu cucunya semua jadi enak. Amin. Disediakan, diatur, diberkati oleh Tuhan, ya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau anak Gideon dan Adelia, ya, mereka boleh dipakai melayani pekerjaan Tuhan. Tiap hari ada doa pagi, ya, di sana jam 6 pagi, di sini jam 2 malam, ya. Ya, istri saya selalu buka, ya, walaupun jam 2 malam pasti bangun, ya, nyetel lewat apa itu YouTube, ya, pujian penyembahan, ya. Kalau kita melihat mantu kita, ya, dipakai Tuhan, ya, bisa ikut memuji menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan hari-hari ini sudah mulai buka tak boleh tatap muka lagi, ya. Itu cucu-cucu saya masih kecil itu bongkar drum, sebab di sana itu tempatnya masih sewa, ya. Jadi semua alat musik itu habis dipakai, ditaruh kotaknya masing-masing, dimasukkan gudang. Nanti Sabtu dikeluarkan lagi, ditoto, diatur ibadah. Nanti Minggu dimasukkan lagi. Ya, cukup setengah mati. Tempatnya masih sewa. Tapi Gideon, Adelia, Jamie, saya ikut bekerja sama, ya. Memang secara daging adu kasihan, ya, capek, pegel, riwa-riwi, sebab tempatnya ya cukup jauh, ya. Haleluya. Tapi itu untuk Tuhan. Kita bisa nolong apa? Doa, Tuhan kuatkan, hiburkan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Haleluya. Nah, kalau sampai saat ini mereka boleh tetap melayani Tuhan, ya, tetap sungguh-sungguh, bahkan ada doa pagi, ya. Melakukan doa pagi itu tidak gampang, ya. Suami istri harus sehati sepakat meluangkan waktu dari jam 6 pagi sampai sekitar jam 7, ya. Itu belum persiapannya, ya. Itu bukan hal yang mudah, ya. Perlu pengorbanan, perlu kekuatan, keberanian, iman, ya, berdoa. Sebab gangguannya banyak, musuhnya setan iblis tidak tinggal diam, ya. Sebab seringkali rumah tangga tidak bisa, doa keluarga, mezbah keluarga itu tidak gampang. Kumpul sama-sama berdoa, ya. Kalau tidak ditolong Tuhan, kalau tidak punya kesungguhan dengan iman, tidak jalan, ya. Sebab itu bantu doa untuk Gideon di sana, ya, supaya tetap, ya, haleluya, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari lebih baik berbuat baik daripada berbuat yang jahat. Yang ketiga dikatakan setelah berseru, bagaimana ayat itu dikatakan apa? Kejarlah, ya, kebaikan. Jadi saudaraku, untuk mendapatkan kebebasan tadi, kemenangan 80 tahun aman, itu tidak nyantai-nyantai, ya. Kejar kebaikan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi sudah baca di rumah, ya. Apa itu banyak hal yang perlu kita kejar, ya. Yaitu apa? Apa yang benar. Perhatikan ayat ini, dimulai dengan apa yang benar, bukan yang baik. Sebab yang baik belum tentu benar. Ini perhatikan kata-kata ini. Kalau benar itu pasti
Baik belum tentu benar. Karena apa? Benar itu firman Allah, kebenaran. Kebaikan itu seringkali perbuatan manusia. Jadi kita harus lakukan yang cocok firman Allah dulu, baru yang ya, kebenaran, kebaikan ini kita lakukan. Ya. Jadi yang pertama apa? Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia itu yang kekal dulu. Ya. Yang cocok firman dulu, yang mulia, ya. Yang adil, semua yang suci, ya. Dan seterusnya kerjakan. Haleluya. Nanti Allah beserta dengan kita. Haleluya. Pikirkan, ya. Jadi perlu dipikirkan. Ini tidak mikir apa diri, mikir pekerjaan Tuhan, ya. Mikir saudara-saudara kita yang lain, ya. Mikir hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Jadi banyak yang perlu kita pikirkan. Orang-orang yang belum selamat di sekitar kita, di mana kita berada, ya, banyak gitu ya. Jadi apa yang patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya itu, pikirkan. Haleluya. Jadi banyak yang perlu kita pikirkan. Haleluya. Kemudian yang terakhir, bagian yang keempat dikatakan dengar, lihat dan lakukan. Filipi 4 ayat ke-9. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Jadi kalau kita cuma dengar, ya, belajar, dengar, terima, tapi tidak mau melakukan, ya. Kuncinya apa? Kunci terakhir apa? Melakukan. Ini penting. Kita sudah datang, ya, ibadah kepada Tuhan. Kita sudah belajar firman, ya. Kita sudah terima firman, kita dengar, kita terima firman, ya. Tinggal apa? Melakukan ini. Banyak kalau cuma melihat, belajar, dengar, terima, itu ombyoan. Tapi terakhir ini sudah tidak melakukan, berani tidak bertindak. Kalau cuma sudah dengar, terima, tapi tidak lakukan, ya tidak dapat apa-apa. Kosong lagi, tidak ada pertumbuhan. Dan ini membahayakan, saudara. Ya. Kedatangan Tuhan sudah hampir. Ya. Padahal Tuhan bilang apa? 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah, yang tidak hidup selama-lamanya, mati, saudara. Kebalikannya, betul enggak? Mari kita lakukan, ya. Jangan takut, jangan khawatir, jalani dengan iman, hidup benar, Tuhan pasti tolong. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara, ya. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini betul-betul jadi berkat buat kita. Aman 80 tahun. Nah, kalau kita ikut Tuhan, bukan 80 tahun, aman selama-lamanya di surga yang mulia. 1000 tahun ditambah lagi sampai hidup yang kekal. Wah, itu tidak masuk akal, betul tidak masuk akal. Hanya diterima dengan iman, dijalani dengan iman. Kita itu tidak mati, hidup kekal. Kalau tadi aman 80 tahun, sorak-sorak, senengnya amit-amit. Tapi kalau kita melakukan kehendak Allah, hidup kekal selama-lamanya. Amin. 80 tahun rugi. Tuhan janjikan 1000 tahun kekal. Ya. Padahal orang dunia itu ada lagunya, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu mungkin dia ngerti firman, ya. Tapi terusannya tidak ngerti dia. Kita bukan hidup 1000 tahun, hidup kekal, lebih dari mereka, ya. Haleluya. Soal itu perhatikan firman Allah, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari selaku kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Firman yang sedikit, yang singkat ini, haleluya, hanya kami membutuhkan kekuatan daripada Engkau untuk melakukannya, sehingga ibadah kami tidak sia-sia. Kami sudah dengar, kami sudah baca, kami sudah tangkap, kami sudah mengerti, haleluya. Tapi satu hal ini, jangan sampai kami ditipu oleh iblis, sehingga kami tidak melakukan kehendak Allah, sehingga ibadah kami jadi sia-sia. Tuhan tolong,
Tuhan tolong, masih ada sedikit waktu lagi Tuhan, biarlah kami boleh meningkat, mengejar ketinggalan-ketinggalan itu. Haleluya, kami bangkit, kami bertumbuh secepat-cepatnya, setinggi-tingginya untuk mencapai haleluya kesempurnaan yang Kau kehendaki untuk kami semua. Terima kasih Bapa, menteraikan firman-Mu dalam hati kami, berikan kami kekuatan iman untuk melakukan kehendak Allah. Kami yakin dalam setiap melakukan peraturan, perintah, hukum, ketetapan Allah, Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sementara umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan, Kau sertai, Kau lindungi dalam perjalanan sampai di rumah masing-masing, ataupun mereka yang mau pergi ke tempat lain, Kau jaga, Kau sertai, lindungi. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, anak mantu, cucu, keluarga besar kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mundur di akhir zaman ini Tuhan. Pakai kami menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu untuk menarik mereka kembali untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu pohonkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semuanya sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan karena taat dan cinta kepada Tuhan, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya. Kita kembali besok minggu depan disertai perjamuan kudus, tetapi perjamuan kudusnya di rumah masing-masing ya. Haleluya, puji Tuhan.